podcast ya guys ya. Cerita podcast, lama nggak ngupload nih. Apa cerita ya kan? Apa cerita? Kemana? Ada Iya. apa? Terlalu banyak sibuk buat konten sendiri ya kan? Iya. Jadi pertama-tama selamat Natal dulu ya kan? Selamat Natal dulu. Oh, selamat Natal bagi yang merayakan ya guys ya. Bagi teman-teman yang merayakan selamat Natal. Selamat menjelang tahun baru. Selamat menjelang tahun baru 2025. Semoga resolusinya di tahun baru ini semakin lebih baik lagi. 2024 kayak mana kesan-kesan kosong selama 2024? Ya macam apa, gado-gado, manis, asam, asin, campur-campur lah. Kalau kesan-kesannya yang bermacam-macam, berbagai macam perasaan masuk di 2024, termasuk perasaan kesel ya kan. Baru kadang-kadang ada juga dongkol juga kan. Tapi mudah-mudahan gak ada berita duka cita kan? Gak ada lah. Sehat-sehat ya. Sehat lah kita semua. Sehat-sehat Mas Dan ya? juga kepada para pendengar, teman-teman semua ya, semoga juga sehat-sehat juga tetap ya di 2025 juga semakin sehat dan jaya di darat, laut dan udara. Amin. Tapi 2024 masih single soalnya. Single is fucking happy. Karena kita jauh dari drama-drama kehidupan. Yang buat kita kadang bosan itu drama loh, Bang. Berarti resolusi 2025 masih sama kayak 2024 atau gimana? Iya, resolusi 2025 pasti ibarat menjadi versi yang lebih baik lagi, tapi tetap menjadi pribadi yang merdeka. Artinya merdeka dalam arti yang gini ya, kita merdeka dari kehendak orang lain, dari segala hal-hal pikiran-pikiran negatif. Ya, kita merdeka untuk menyuarakan diri dan cari diri sendiri aja. Kalau terserah orang suka atau enggak itu urusan mereka. Nggak mungkin kita pikirkan kali perasaan orang kan. Yang penting kita nggak melanggar norma-norma dan juga tidak melanggar privasi orang kan. Iya. Itu aja kuncinya. Kalau orang bisa terima dengan begitu, it's okay, ya kan. Tapi apa namanya? Kalau enggak ya nggak masalah, nggak dipaksa. 2024 ini kita banyak nemuin apa ya Pak kan? Kayak di luar dari kehidupan pribadi masing-masing lah ya kan. Kita banyak nemuin kayak ternyata anak-anak muda yang di bawah kita ini banyak karakter narsistik ya. Iya, narsistik, kemudian lebih kompleks dan juga full of Validasi kan. Iya, butuh validasi. Sebenarnya wajar sih menurut aku ya, karena di usia mereka kan masih sedang Ya mungkin juga butuh pengakuan. Mungkin juga waktu kita di seumuran mereka belum ada platform atau panggung. Iya, untuk mungkin kita validasi seperti juga, medsos. iya kan? Enggak, dulu ada lah medsos, cuman memang Friendster masih dulu. Friendster, Facebook masih. Iya kan? no. Udah ada lah Facebook. Tapi kan validasi. Nah, yang belum ada itu Instagram. Instagram ini yang lebih happening sekarang. Iya, jadi kayak untuk kayak TikTok sama Instagram dulu kan nggak ada. Jadi kayak yang kemudian validasi terlalu orang cari jadinya anak-anak. Tapi gini, yang kemudian kebetulan lingkungan kita persen itu nggak ada yang memang ngejar-ngejar validasi. Memang murni untuk kongko, asik-asikan gitu loh. Iya kan, kita nongkrong gitu kan, tadi makan di mana rame-rame, cerita-cerita ketawa-ketawa, nggak ada yang intri-intri ataupun cinta-cinta nggak jelas gitu maksudnya. Ya kalau main cinta masing-masing ada lah dulu kan, ada istilahnya siapa punya pacar AB tapi gabung dan bisa buat enjoy bareng-bareng gitu. Kalau sekarang kan udah terlalu banyak apa? Gelap, terang lagi. Nah, Ya, kalau sekarang kan iya bedanya sekarang gini, nggak cowok nggak cewek itu sama apanya keinginannya semua, maksudnya butuh validasi juga, cowok butuh validasi, cewek butuh validasi. Iya kan, aneh kan? Tapi validasinya kadang sekarang yang kulit penuh dengan kebohongan. Iya. Kan? Jadi kayak di karang-karang kelihatannya kita punya ini, punya itu, ternyata enggak. Atau dipaksakan. Iya, biar untuk daya tarik ke lawan jenis gitu. Jadi kayak macam self market ya. Iya, nanti dibilang aku punya ini, aku pernah ke sini. Ternyata istilahnya sama kawan dibayarin, nanti diupload atau dia ke sini rupanya nanti supaya ngerasa aku udah pernah ke sini kok. Tapi ngomongnya tinggi gitu. Tapi sih aku pribadi nggak gini. Kalaupun gitu, aku nggak nyalakan gitu juga karena mungkin memang begitu pula mungkin
momentum yang harus dijalani dia gitu. Jadi kan dia mungkin nggak by design, nggak mungkin mengalir aja sih. Apa itu juga laki-laki gitu karena itu kesukaan wanita kayak gitu. Jadi dia buat kayak gitu. Bisa jadi. Sebab akibat nih kan. Iya. Ya kan? Jadi kan gini, cewek suka kayak karena gitu. si laki-laki mungkin tahu wanita zaman sekarang terkadang yang begitu. Baru si laki-laki pun membuat seperti itu juga. Sama juga si cewek pun pengen trade lebih wow. Iya. Maka dibuat juga seperti itu, Bang. Jadi Iya. kayak sebenarnya Jadi saling-saling share market juga iya. Jadi saling ya. Jadi kayak Saling menciptakan daya tarik sendiri masing-masing gitu ya. iya namanya pun untuk menaikkan nilai jual dia. iya, bukan nilai jual lah bahasanya. Nilai apa? Apa gitu, Bu? Nilai diri. Nilai Confidence-nya. iya, confidence-nya, kepercayaan dirinya gitu loh. Biar terlihat orang lain pun respect sama dia. Padahal respect dicari bukan karena itu loh. Respect itu dicari karena karakter sebenarnya. Ya, tapi itu yang hilang kayaknya zaman sekarang. Karakter ya. Iya, kayaknya mereka lebih ngeliat Jadi diri orang lain ya. apa yang ada, apa yang Ikut dia punya, gitu ya. pakaian apa. Ngikut negara. ya. Iya, jadi bukan kayak oh, anak ini kayaknya Karakterku kayak gini ya, kayak gini terus gitu kayaknya kan. Dia sayang keluarga atau dia pekerja keras, nggak terlalu ditengokin kayak gitu sekarang. Enggak. Lebih kelihatan tuh, uangnya ada nggak, gitu ya kan? Kendaranya apa, kerjanya di mana, seragam nggak, pakai baju dinas kah, baju Iya kan apa kan, kan gitu gini. kan? Nggak Sebenarnya dulu pun artinya karakter seperti itu. Karakter seperti itu menurut aku nggak akan pernah mati. Ada aja mati satu tumbuh seribunya itu. Itu udah semacam kayak udah jadi kayak kalau dulu mungkin idolanya mungkin kayak 1-3 seragam. Sekarang mungkin sampai 6-7-8 seragam udah jadi idola sekarang. Ya. Karena udah mulai ditonjolkan, oh kalau kerjaan ini seragam ini begini. karena si laki-laki zaman sekarang pun tahu kesukaan wanita sekarang itu kayak gitu loh. Jadi itu macam ada apa Itu identik dengan apa enggak? Oh, rasa kemapanan dan kejaminan bagi perempuan. Jadi dia nyari kayak gitu atau gimana? ada kebanggaan sendiri kalau umpamanya dapatnya seperti itu. Jadi bangga nampak depan teman-teman. Satu lagi mungkin mereka ini sebenarnya bukan untuk belum serius ini, tapi ingin ini dapat pengalaman. pernah aja? Udah pernah. Iya. Kalau serius itu nanti mungkin tahapnya mungkin Pada saat merasa anggaplah udah ini, capek gitu. anggaplah cewek ini usia 20 ya, anggapnya atau 19. Mungkin sekitar 3-4 tahun lagi baru nanti dia nggak seperti itu lagi loh. Itu proses itu. Iya. Itu jadi mereka gini, ada kayak pengalaman aku dulu, cowokku contohnya pernah seragamnya udah pernah dong, aku dulu pernah kok mantanku gini gitu loh. Jadi semacam ada self esteem. Iya. Ada kayak harga diri atau kebanggaan diri loh, Pak. Self esteem. Wajar sih menurut aku. Aku nggak mau menghakimi kayak gitu karena ini apa manusia ya. Aku kan pengen juga merasakan contoh nih. Ada orang pernah ke A, yang lain juga kan pengen merasakan A, cuman caranya yang berbeda-beda. Ada yang melalui teman, ada yang harus bareng-bareng teman atau dibawain pasangannya atau gimana. Tapi ada juga yang kayak anak sekarang yang muda-muda ini udah ada yang ngambil cara singkat. Yang ya. kasar-kasarnya tuh cari uang kayak Pakai shortcut lah ya. jumpa om. Kayak dia SMA tuh udah tahu dia cari duit dari om ini. Karena gitu. apa? Karena tuntutan Cara jam. singkat Karena ya. gini, karena lingkungannya rata-rata mungkin temannya seperti itu. Temannya ada semua, dia kok nggak ada. Dia jadi berpikir Dari mana uangin dia? Dari Iya, mana uang dia? bagaimana aku cara supaya bisa seperti temanku. Ya, sama juga kayak misalnya Jadi lingkungan sebenarnya aku itu. atau juga dia kayak Semacam ada kompetisi. atau dia mungkin menjual konten yang aneh-aneh dari platform ini, jadi dia dapat duit dari sana. Ya, Kayak udah tahu semua sekarang. Iya, Udah karena ngeri juga. itulah zaman teknologi dipermudah masalahnya. Hal negatif dan positif itu semuanya dipermudah sebenarnya. Tinggal kita yang memilih jalur mana yang kita inginkan. Apakah jalur prestasi? Contoh nih, ada orang nyanyi contohnya kan. Nyanyi dengan sebenar-benarnya pakai suara dia asli. Dan dia memang dengan jatuh bangun meniti karir kayak mana supaya banyak followers Dari dan talenta mulai dia ya. FYP gitu kan terkenal. Ada yang mungkin melalui lip sync contohnya supaya jalurnya cepat dikenal orang kan Karena gitu, dia cantik ya, lip sync atau aja dia, banyak iya, lah gitu atau dia kan dia cantik ganteng atau gitu kan. Jadi mereka ini sebenarnya tergantung jalannya aja gitu. Tapi keinginan itu semua pada dasarnya menurut aku sih sah-sah aja. Nah, manusia ya. Iya, tapi ya intinya mereka tuh jalaninnya karena merasa juga tapi mereka maksudnya kayak belum kayak masih ngerasa apa mereka mikir masih muda kok Ya. gini aja dulu, coba dulu Kan atau gimana iya, gitu. satu karena mereka masih muda. Kemudian namanya masih muda, darah muda itu kan butuh pengakuan untuk mengejar satu kata ya sebenarnya itu. Supaya Jadi pada saat dia misalnya 5 tahun 6 tahun lagi kayak aku udah pernah nih sini, Iya, aku jadi pernah meraih ini gitu. itu kalau kita berpikir untuk kedepannya. Tapi untuk masa sekarang biasanya itu dia butuh pengakuan itu dari teman-temannya. Artinya teman-teman itu melihat dia nggak sepele. Itu psikologinya gitu loh. Nah, jadi kan supaya nampak dia itu istilahnya mampu
berjalan sendiri, ibarat kata gini, mandiri nih ya kan, cewek kan sering mandiri. Kadang-kadang aku berpikir mandiri dari mana kalau kita tengok kerjanya nggak ada. Iya. Ya kan, ini benar ya, kita bukan mau nyindir siapapun enggak kok, tapi gini, ada kan kita lihat di Instagram atau di mana ya, di medsos, aku mandiri. Bahkan bocah SMA aja pun cewek aku mandiri. Aku berpikir mandiri di mana ini? Apa dia jual kue? Iya. Kalau dia jual kue nggak, is okay ya kan? Karena uang sekolahnya masih dibayarin. Nah. Tapi tiba-tiba udah bawa mobil. Enggak juga sih. Sebenarnya tiba-tiba udah HP-nya udah iPhone. Kan? Iya. Kadang-kadang kan, tapi aku nggak menghakimi juga. Ya mungkin ya begitu pola pikirnya. Ya dia kan ketika pola pikir kita jadi seperti A, pasti kita akan mencoba pola pikir itu untuk mencapai apa yang kita targetkan di pola pikir A itu. Contoh pola pikirku ini, contoh konsumtif nih pola pikirku. Ini ada salah peran orang tua nggak sih? Enggak. Sebenarnya nggak bisa dibilang peran orang tua juga. Kalau orang tua itu kan banyak juga pikiran mengingat kondisi ekonomi sekarang. Jadi orang tua itu kan hanya percaya kepada anaknya. Tapi kelemahan orang tua sekarang, dia kurang sensitif terhadap kemajuan teknologi. Dia nggak pernah ngecek HP anaknya, nggak familiar dengan handphone, terus hanya percaya aja. Baru percaya kalau ini temanku mah, kami jalan bareng. Bukan karena nggak terlalu sibuk cari uang, jadi kayak nggak terlalu bisa memantau detail. Beberapa persen sibuk cari uang, tapi itu yang bisa menengah ke atas. Kalau yang sedang-sedang biasanya masih percaya. Menengah ke bawah ini lebih cuek, orang tua lebih capek cari duit. Itu dia Pak, ada strata-stratanya dia. Orang tua juga pola pikirnya, atau pendidikan orang tua juga berpengaruh loh. Ya kan? Pendidikan orang tua juga berpengaruh loh. Betul. Nggak bisa kita kalau pola pergaulannya dulu, nah itu bisa mempengaruhi untuk membentengi anaknya juga. Saya dulu pergaulan udah tahu loh, udah bisa baca anak arahnya karena ini, jadi dilarang gitu, karena dia juga waktu muda pernah ngerasain ini gitu. Kayak mana pun pola pergaulan orang tua dulu, tapi kan kemajuan zaman itu berbeda dengan kemajuan zaman pada saat mereka. Zaman sekarang ini kan serba gampang. Platform apapun ada untuk memang kalau kita mau ke arah yang positif atau negatif, mau pakai platform apapun kita bisa. Jadi orang tua itu sebenarnya ya kalau memang orang tuanya upgrade, bisa mengadakan mengawasi anaknya yang dari berbagai hal, baik dari medsos langsung atau melalui observasi langsung ke kawan-kawannya, itu oke. Tapi kan orang tua nggak ada waktu. Jadi dia hanya meletakkan kepercayaannya kepada anaknya loh. Ya kan kita nggak boleh nyalakan orang tua juga. Beda sama yang game-game itu, geng-geng motor. Itu memang kebablasan aktualisasi dirinya, hanya pengen butuh pengakuan. Kalau cowok butuh pengakuannya kayak gitu, melakukan hal-hal kriminal, bangga dia. Kalau cewek beda lagi, jago minum, balap motor contohnya. Atau ada juga mungkin yang positif mungkin ke perlombaan Mobile Legends mungkin atau ya, gitu game kan? online secara resmi. Makanya tergantung pada dia karate, olahraga atau futsal. Jadi kan beda, cewek lain lagi alurnya. Jadi usia-usia kayak gitu, cuman yang kita salahkan ada orang yang umpamanya udah dibilang dewasa, usia 20 ke atas cewek, tapi masih terkungkung oleh pemikiran yang masih mencari butuh pengakuan, jati diri dan validasi. Dan itu aku buat pening itu loh. Apalagi show off, toko show off kan, pamer dan nampak dia kui wow, nggak ditanya penghasilanku sekian contohnya, nggak ada yang nanya loh padahal. Ya kan, mau anggaplah 2 miliar penghasilannya, emang orang minta kan enggak, jadi nggak harus di announce, nggak harus diumumkan juga kan gitu Pak. Orang akan bisa melihat kok karakter kita dari cara kita menelah informasi dari orang lain, dari manapun, cara kita mengolahnya di otak kita, orang tahu kok sejauh apa pola pikir kita, orang bisa tahu. Tapi yang namanya nggak bagus kan kalau kita terkejutnya tuh kalau omongannya beda dengan realitanya, itu yang paling nggak bagus. Itulah yang bisa kita bilang kadang kita jadi merasa kayak apa gunanya gitu. Jadi ilfil nggak? Ilfil kan? Iya. Tapi kalau tadi memang Biasa-biasa sama aja, atau biasa-biasa aja, tapi nggak harus ternyata luar biasa. ternyata luar biasa, kita malah respect, ngeri loh. Iya. Wah, itu deep respect. Iya. Jadi makanya kan gue bilang cocok macam lagu itu, be yourself aja, kata Audioslave. Ya kan, to be yourself. Ya kan. Jadi tapi sulit karena zaman sekarang ini harus berlomba-lomba semua saling menunjukkan kewawanya, ya kan. Orang pada takut direndahkan berarti. Ya, Enggak juga.
bisa jadi oleh teman-teman segeng mereka, sekumpulan mereka. Tapi kalau aku nggak peduli aku Pal, mau direndahkan orang mau nggak, yang penting kan aku orangnya kan lebih cuek aja, nggak peduli, uyu gitu aja. Capek kali mikir orang. Orang malah nggak berlomba jadi spesial ya. Iya benar. Ini orang malah nggak berlomba jadi berbeda, Malah berlomba jadi sama. jadi sama ya. Nggak ada dia identik. Gimana sih karaktermu yang diingat orang gitu. Oh, tahu kayak gini, dia unggul di sini gitu. Iya. Dia spesialnya di sini gitu. Jadi orang cenderung ke arah yang sama udah. Iya. Ke arah yang sama gitu. Nanti gini contohnya nih, nanti orang rata-rata nongkrong contohnya di TTR, ikut semua ke situ, buat foto di situ gitu. Benar kan? Jadi kayak kesannya apa ya, kayak sama aja gitu. Jadi nggak ibarat kayak apa inilah, kayak Nggak ada faktor X-nya, nggak ada faktor spesialnya gitu. apa sih kelebihanmu gitu kan dia. Nggak ada. Apa sih potensimu? Tapi Contohnya orang nih. lebih cenderung kayak menyamakan energi doang. Jadi Iya. kawan-kawanku energi di sini. Ya, aku Samain nggak mau kalah sama energiku kok gitu. bukan untuk ngambil energi sendiri. Aku Betul. lebihnya di sini gitu. Enggak ya. Iya, itu betul. Yang parahnya lagi kalau baik laki-laki ataupun perempuan itu udah memang umurnya dewasa tapi masih sibuk haus akan validation, itu kan udah aktualisasi diri yang telat menurut aku. Proses pencarian jati diri yang telat. Jadi ya Tapi ada juga Kemana gitu? Ada juga maksudnya memang yang kenapa telat tadi karena dulu nggak ada platformnya. Nah juga. oke. Ngerasa Ya. Masalahnya kan kalau dulu dia mungkin nggak dapat platform kayak gitu, sekarang lah gitu. Gimana? Ya. sebenarnya gini, kalau masalah kalau masalah nggak ada platformnya dulu itu sebenarnya artinya begini kan, artinya kan tetap keinginan untuk menunjukkan diri depan umum kan, kalau platform itu kan gunanya kan, sebenarnya kalian tahu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau semakin dewasa seseorang mau platform kayak manapun, dia pasti nggak terlalu over kali. Boleh kita manusiawi, nggak salah loh orang kalau contohnya kalau Ya mungkin cuma mengupload achievementnya aja, paling pencapaian paling nggak. ya atau gini dengan boleh nih, kita kan sering juga ngupload kita nongkrong, nggak masalah kan, tapi kan bukan tujuan untuk mencari simpati orang. Ngerti kan? Nggak ada kita cari simpati orang itu biar orang itu bilang apa gitu, butuh pengakuan apa sih, kita nggak perlu butuh pengakuan lagi. Maksudnya ya memang aku lagi di sini, foto di sini ya, artinya untuk sebagai kenang-kenangan bahwasanya pernah berada di sini gitu loh, bukan untuk cari perhatian gitu loh, ngerti kan Pak? Ngerti kan, bukan untuk cari perhatian lagi. Kalau yang butuh pengakuan itu kan cari perhatian dia tujuannya. Zaman sekarang lebih mudah untuk mendapat yang aneh-aneh lagi ya kan. Zaman sekarang kalau memang tergantung niat kita, kalau mau ke arah negatif gampang, positif pun gampang. Jadi kita lah sekarang kontrolnya diri kita sendiri. Mau yang mana ya? Mau yang mana arahnya. Nah, tapi pilihan itu ada hak prerogatif seseorang. Jadi mau dia mau orang negatif, is okay, itu urusan dia. Kita nggak boleh menghakimi maupun positif. Karena resiko tanggung sendiri. Iya, karena resiko masing-masing pun ada semuanya, baik yang positif maupun negatif. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Jadi gini, kalau bagi kalian yang ngasih topik, contohnya kalian punya Komen masalah apapun yang kalian pengen angkat jadi topik, silakan Di komen aja. dan di komen aja. Nanti kita nggak akan kita kasih tahu siapa orangnya. Kita jaga Di komen di privasi DM aja. lah berarti kalau nggak mau tahu. Ya di Komen ketahuan DM. lah. Ya kan bisa aja bilang, ya bang, temanku bang pengen angkat topik ini, kan bisa aja. Iya, nanti saya tag teman saya gitu. Iya, nanti saya tanya teman saya. Entah topik apapun. Rata-rata kalau kalian penontonnya anak muda pasti topik percintaan kan. Tanya aja kita itu masalah. Itu aja. Itu aja. Masalah yang nggak sulit itu. Nggak sulit walaupun kita nggak ada percintaan. No. Yang sulit, Walaupun kita nggak yang ada sulit itu pendapat. adalah memangkas ego kalian aja ya sebenarnya. Iya. Kalau saling ego ya susah. Iya, itu pula yang jadi kita bikin susah nemu jadinya orang yang kita cari ya. Enggak. Beda Pak. Kalau kita bukan ego, kalau kita lebih gini, cari orang yang bisa buat kita itu Seperti rumah. enjoy, iya, jadi diri sendiri, tapi tidak kaku. Ngerti kan? Iya. Kita kan orangnya suka bersosialisasi, Iya. tapi kan kita juga nggak mau hubungin yang kaku loh. Maksudnya ya punya pasangan tapi berasa teman, Iya. itu kan seru.
jangan kaku kali, aduh. Iya, sama trustnya juga tinggi. Iya, kepercayaan juga tinggi. Jadi saling percaya aja, jangan kayak anak kecil, kayak anak-anak. Ya selama pikiran kita juga nggak melanggar kepercayaan itu sih. Iya, iyalah, kan namanya pun komitmen. Jangan tuh gara-gara kita nanti punya pasangan, mau nongkrong nanti mau nongkrong sama teman-teman yang main di band nggak bisa lagi, curiga. Itu kan kayak anak kecil itu, macam betul aja. Emang macam mau ngapain tuh banyak. Oke guys ya, terima kasih guys ya atas podcast hari ini, semoga berkenan guys. Iya. Semangat.